Oke, oke, sip. Kita bisa mulai ya, teman-teman. Di sini baru ada Kak Virtu Break. Oke, apa boleh Kak? Kenalan dulu. Namanya, panggilannya siapa? Nih, biar nanti enak kalau untuk komunikasinya. Sip. Untuk perkenalan lagi ya, untuk teman-teman, barangkali nanti bagi teman-teman yang hadir yang sedang melihat rekaman ulang ya, jadi perkenalkan, saya Muhammad Gizi Rashid, biasa dipanggil Gazi. Nah, untuk saat ini kesibukannya teman-teman itu sebagai service delivery ya di salah satu data center di Batam, namanya New Tradisi Nexera Batam, sambil punya sampingan gitu ya sebagai freelancer fokus di bidang project product management dari 2022 sampai sekarang ya. Lalu juga lainnya, kegiatan lain itu terkadang sebagai edutech ya, sebagai fasilitator ataupun trainer. Nah, untuk kali ini teman-teman, sesuai dengan topik ya, nah kita akan bahas kalau mau beli freelancing atau set hustler itu dari mana, gitu kan ya. Itu topik yang akan kita angkat nih pada pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut. Sebelum kita cek dulu ya, mau dari mana, paling kita lihat dulu nih kondisi dulu teman-teman. Nah, kita cek gimana kondisi ya untuk set hustler ya di Indonesia terutama. Jadi kalau untuk di kondisinya sendiri, nah itu yang pertama ini tren ya yang diambil dari BPS. Nah, dari tahun 2019 di pool sampai ke 2023, nah itu memang kita penurunan ya, pekerja dari 15,17 itu jadi ke 11,25 tuh di tahun 2021. Nah, perlahan naik ya dari 14,4 hingga 15,45. Nah, seiring dengan pulihnya industri nih di sini. Nah, untuk profil pelaku set hustler ya ataupun freelancer, nah memang pekerja yang telah menikah teman-teman ya, itu memang lebih banyak, 17,6% dibandingkan teman-teman yang belum nikah nih di 7,8% kalau untuk profil dari pelaku freelancer atau set hustlernya. Dan jujur ya, memang laki-laki nih yang lebih banyak ya dibanding teman-teman yang perempuan nih di 11,14%. Nah, bahkan surprisingly pelakunya itu di kelompok umurnya itu didominasi di 44 tahun ke atas. Nah, jadi memang teman-teman yang bahkan sudah umur lanjut itu lini ya, sekarang tuh emang lebih dominan nih yang memiliki beberapa pekerjaan tambahan. Nah, mungkin dia sudah stable di beberapa di perusahaan, dia buka jasa konsulting lain. Nah, jadi banyaklah sampingannya ya, teman-teman. Nah, ini untuk kurang lebih kurang lebih terkait profil dari pelaku set hustler itu sendiri. Nah, kalau untuk langkah-langkah ya teman-teman, nah ini langkah-langkah untuk membangun set hustle ya di tahun 2026 ya, terusnya kita ambil yang sekarang. Nah, yang pertama itu pasti kenali skill dan minat teman-teman. Nah, ini yang pasti akan menjadi challenging ya, akan menjadi problem ketika teman-teman ada yang mau mulai tapi dia nggak tahu nih dengan apa yang dia mau mulai dengan skill yang sekarang, atau bahkan kalau dia udah tahu skillnya atau bahkan dia belum tahu skillnya. Nah, ini kita pisahkan ya konteksnya. Yang pertama itu
kita ingin mulai dengan apa yang sudah kita ketahui sekarang, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya itu kita bisa langsung mulai, bisa langsung mengconvert nih pekerjaan utama menjadi sampingan. Nah, kalau konteksnya di saya, teman-teman ya, kalau saya itu misalnya sebagai project manager ya untuk tech gitu di IT. Nah, khususnya di bidang software development. Nah, banyak tuh yang bisa saya pecah-pecah untuk servisnya. Nah, dari posisi project manager, nah itu yang saya pecah. Misalnya, saya pecah jadi untuk perencanaan, fokus ke dokumen perencanaan project. Nah, itu kan dapat satu service. Habis itu penggalian kebutuhan, misalnya untuk konsultasi penggalian kebutuhan project yang ingin dibikin, dapat satu service gitu ya. Nah, jadi itu dipecah-pecah dia untuk pekerjaan utama. Bisa jadi service ya, bisa jadi produk digital yang lebih menghasilkan lah dibanding yang lebih menghasilkan, ataupun untuk memperbanyak ya uh, channel income teman-teman. Nah, seperti itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini kalau kita konteksnya ya, itu belum tahu nih atau yakin dengan side hustle yang akan dijalani. Jadi memang belum tahu apa ya yang akan kita bikin ya, service apa, produk apa. Nah, langkah paling mudah itu kita akan harus mencari tahu apa yang kita sukai terlebih dahulu. Nah, baru kita coba cek nih nanti peluang-peluang untuk memonetize ya atau menjual dari sesuatu yang kita sukai atau kita gemari. Nah, kalau memang misalnya belum yakin nih teman-teman dengan apa yang kita sukai itu bisa menjadi channel ini ya, channel cuan di situ. Nah, paling kan teman-teman bisa coba atau trial lah beberapa bidang ya pekerjaan atau beberapa service. Misalnya teman-teman buka jasa service yang kita sukai, nah dan yang teman-teman merasa cocok nih untuk teman-teman geluti terus. Contoh pekerjaan utama saya sebagai software developer gitu ya di salah satu perusahaan atau di salah satu startup company. Nah, terus teman-teman di luar jam kerja, nah teman-teman rupanya suka untuk menggambar ya, bikin-bikin produk digital seperti template poster, template template stiker gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah seneng lah sendiri untuk hal-hal yang teman-teman sudah pernah lakuin ya, memang hanya untuk memenuhi kesenangan teman-teman. Nah, itu bisa dicoba. Nah, barangkali nanti ada marketnya ya teman-teman, barangkali nanti cocok. Nah, itu bisa jadi channel tambahan lain. Jadi untuk quick recap ya, yang pertama itu kita memang sudah tahu apa yang kita punya sekarang, udah ada bekalnya, tinggal kita convert atau kita pecah-pecah nih jadi pekerjaan utama. Nah, lalu yang kedua, nah ini kita coba geraknya itu ya, coba geraknya dari sesuatu yang kita sukai, seperti itu. Wah, teman-teman. Nah, lanjut, tadi kita udah bahas market sedikit. Nah, ini ya, jadi market research, nah ini juga penting gitu ya, teman-teman. Nah, kan di pikiran kita kalau market research itu ini ya, apa, wah kak, terlalu ribet nih. Wah, mas, terlalu besar nih kalau kita lakuin market research. Sedangkan saya aja belum pernah lakuin market research atau riset pasar, gimana ya caranya. Nah, di sini teman-teman, nah untuk kita awal mula gitu ya, mau memulai sesuatu, nah ini kita memang harus mau tidak mau ya, suka tidak suka, ini harus kita lakuin. Nah, supaya apa? Nah, teman-teman, nah supaya kita bisa menjawab beberapa pertanyaan nih sebelum kita eksekusi servisnya kah atau produk digital yang akan kita bikin, seperti itu. Nah, yang pertama, ya apakah produk atau servis kita itu high demand? Nah, maksudnya high demand itu benar-benar lagi dibutuhin di masyarakat gitu ya, benar-benar dibutuhin di pasar. Nah, teman-teman bisa ngelihat, nah ciri-cirinya
Nah, misalnya ada yang selalu teman-teman lihat ya dan dibahas. Nah, kalau untuk sekarang kan itu di thread ya. Nah, itu di thread dibahas. Guys, ini ada nggak ya teman-teman yang mau atau teman-teman yang bisa bikin website ya menggunakan Wix misalnya. Nah, teman-teman perlu sekali. Nanti teman-teman scroll lagi, wah tiba-tiba banyak nih kok lagi rame ya yang nyari ini ya web designer menggunakan Wix. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari servisnya atau produknya itu high demand, teman-teman. Nah, lanjut, kita juga harus bisa ngejawab nih gimana trennya. Nah, trennya itu gimana? Apakah trennya sedang untuk di Wix-nya itu lebih fokus kepada undangan digital misalnya seperti beberapa tahun lalu karena lagi makin gencar-gencarnya undangan digital untuk pernikahan contohnya, atau nanti lagi gencar-gencarnya juga produk digital dalam ini mengasuh anak ya, balita misalnya. Nah, seperti itu. Atau nanti kan juga bisa resep-resep ya, produk digital bentuk resep. Nah, jadi kalau untuk kita mulai mengutilize suatu produk dan service teman-teman selain high demand, nah kita juga harus bisa catch up nih gimana trennya seperti itu. Lanjut, itu gimana kompetensinya. Nah, teman-teman harus lihat ya kompetensinya apakah cukup rame gitu ya, cukup padat ya, banyak player-player di sana gitu kan ya. Dan juga seberapa banyak ya, gimana harganya. Nah, itu juga teman-teman harus cek. Dan berapa harga ya, poin berikutnya, berapa harga yang teman-teman bisa patok nih untuk produk atau service ini. Nah, kalau teman-teman udah bisa menjawab nih satu persatu ya, semakin ke bawah, nah itu harusnya teman-teman semakin jelas gitu ya apa yang teman-teman mau bikin atau teman-teman mau execute nih untuk mulai di freelancer atau di side hustler-nya. Nah, ini terakhir, ini yang bisa menjadi game changer ya teman-teman di industri ataupun di produk digital, di service yang akan teman-teman bawakan ke market. Apa nilai unik ya yang bisa teman-teman tawarkan di produk nih atau di service kita. Nah, itu yang harus kita cari dulu teman-teman ya. Nah, soalnya kalau kita cek gitu ya di market video editor, misalnya untuk service video editor vertikal video editor, jadi dia memang khusus kan untuk video memproduksi video ya, untuk mengedit video dengan resolusi 16:9 yang seperti story gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menambahkan niche-nya, misalnya fokus teman-teman itu di bidang education gitu ya, di mengajar. Nah, teman-teman harus bisa menginfluence ya market ya untuk segera melihat nih teman-teman punya service yang fokusnya di education gitu, atau teman-teman mau uh, tambahin niche juga fokusnya di F&B misalnya. Nah, jadi teman-teman harus bisa nih nentuin juga niche-nya gitu teman-teman. Tapi memang kalau belum bisa menemukan niche teman-teman ya, nah kita bisa sebenarnya cari beberapa alternate lain tuh biasanya. Alternatif yang pertama yaitu dengan kita seperti masih generalis ya, misalnya untuk video editor. Nah, teman-teman tapi bisa mention ya teman-teman versatile. Nah, bisa di semua jenis niche ya atau semua bidang, ada portofolionya, dan juga yang bisa bikin teman-teman terlihat dari market. Nah, itu baik lagi ya teman-teman, pasti prinsip ekonomi gitu ya, itu pasti kepakai. Nah, dengan teman-teman mendeliver ya sebagus-bagusnya ya, dan dengan harga yang seminimal mungkin. Nah, itu pasti market demen tuh yang seperti itu. Ya, yang ketiga, ini kita bangun trust ya dan portofolio teman-teman. Nah, ini yang sangat menentukan nih ke depannya. Karena kalau di trust dan portofolio itu yang kita tanam, selain kita menyampaikan gimana kita mendeliver, tapi emosi, nah itu juga kita harus taruh di sana. Jadi kita bikin benar-benar ya seolah-olah
nanti project owner atau calon project itu merasa oh ini anak benar-benar udah pernah ngerjain, solusinya terasa, impactnya pasti nanti terasa nih kalau saya mengadopsi service beliau atau produk beliau ketika saya menggunakan produk beliau. Nah, ini untuk bangun trust dan portfolio. Nah, caranya teman-teman, nah ini paling umum ya, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu kita bantu pekerjaan ya dari di circle atau lingkungan sekitar. Nah, bisa dari keluarga, pasangan teman-teman ya, lingkungan ya, circle. Nah, jadi untuk dapatkan pengalaman project nih. Nah, real project ya, teman-teman di sini maksudnya. Nah, untuk pricing ya, seluruh itu. Nah, kalau untuk pricing sendiri, teman-teman, nah ini sebenarnya tergantung lagi. Nah, teman-teman kalau memang mau mendapatkan pengalaman dari real project-nya aja, ya teman-teman tidak perlu mematok harga yang tinggi ya, atau bahkan teman-teman bisa doing for free sebenarnya. Nah, jadi ini kembali lagi ke teman-teman kalau misalnya memang mau tapi ini ya, jangan karena ini teman-teman mau bantu ya, ada kan ini ya, ada kata atau terms bantu di situ, teman-teman nggak maksimal. Nah, ini yang biasanya apa yang akan jadi PR nih ke depannya pas teman-teman nanti mencoba mendeliver atau membuat ini menjadi portofolio ya. Nah, ketika ditanya atau di challenge, nah, teman-teman nanti tidak maksimal dalam menjelaskan. Jadi kalau memang mau diambil pricingnya ya, nah silakan teman-teman diambil, tapi biasanya ya jangan sampai terlalu oh, mahal gitu ya. Yang pertama jangan, karena ini kita kan bentuknya teman-teman testing atau belajar, nah, implementasi langsung dari projectnya. Nah, baru yang kedua ya, terakhir itu kita bikin dummy project. Nah, gimana Kak bikin dummy projectnya? Nah, untuk dummy project sendiri ya teman-teman, nah sebenarnya di zaman AI sekarang, nah kita bisa minta bantuan ya dari AI untuk mengenerate ini. Yang paling penting adalah project brief teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa masukin prompt ya, bikin prompt ya, bertindaklah sebagai project owner ya, untuk apa nih misalnya sebagai konsultan atau sebagai project owner yang memiliki sebuah usaha F&B misalnya gitu ya. Nah, bikinkan saya dokumen perencanaan ya untuk iklan. Nah, F&B spesifik di apa misalnya di membangun brandnya kah, di brand guideline-nya kah, atau teman-teman mau spesifik di packaging-nya kah. Nah, jadi bisa minta bantuan untuk membuat project brief. Nah, kedepannya teman-teman menggunakan project brief itu untuk mengeksekusi nih beberapa portofolio yang relate dengan service teman-teman. Nah, jadi trust dan portofolio nih itu sih yang cukup penting ya untuk kita memulai. Nah, next nih, gunakan platform yang mendukung teman-teman. Nah, ini untuk platform ini juga salah satu senjata utama ya. Kalau kita yang notabene-nya itu tidak punya positioning di market atau tidak punya kehadiran yang cukup jelas di market. Nah, kayak teman-teman belum punya relasi yang banyak, teman-teman seseorang yang ya inilah yang benar-benar baru mulai terjun di dunia digital. Nah, jadi teman-teman butuh platform nih sebagai pendukung. Memang sampai sekarang ya, teman-teman yang sangat laku itu ya, tetap kalau kita di Indonesia itu kan tetap dari mulut ke mulut. Nih, itu masih menjadi ini ya, masih menjadi channel untuk marketing lah kita bisa bilangnya ya. Ini udah nih nanti ke Kak Budi aja misalnya gitu kan. Kemarin gue di Kak Budi hasilnya oke, harganya juga lumayan lebih miring dibandingin teman-teman yang lain. Nah, nanti kan feedback gitu ya yang dibutuhkan, testimoni gitu yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, karena kita belum ada itu ya teman-teman, atau belum maksimal di sana, jadi platform ini kita andalkan sebagai senjata utama kita.
Nah, kalau konteksnya di freelancing ya, teman-teman, di freelancing platform. Nah, kalau saya pribadi itu bermain di projects.co.id dan fasuk.id. Nah, untuk lokal. Nah, hampir seluruh project saya itu dari dua platform tersebut. Nah, kalau untuk coveragenya di worldwide ya, di internasional itu ada Upwork, tentunya yang paling ini, yang paling banyak ya peluangnya, juga yang paling seram juga riwayat kompetitifnya. Nah, itu di sana. Nah, nanti teman-teman di sesi berikutnya ya, insya Allah di 2 minggu ke depannya, nah itu kita akan coba bahas pelan-pelan terkait freelance platformnya, terutama yang pernah saya gunakan dulu ya teman-teman. Tapi kalau kedepannya ada teman-teman yang mau ngisi di sini, atau teman-teman, kak aku mau sharing-sharing pas menggunakan Upwork kurang lebih seperti ini, atau aku mau sharing-sharing juga di freelancer.com misalnya. Nah, boleh nggak kak? Boleh banget ya teman-teman. Bagi teman-teman yang member ya dari IDN Freelance First, atau teman-teman nanti yang dari publik juga yang melihat video ini, rekaman video ini juga nanti di YouTube, feel free ya untuk kontak saya ya, join di open community-nya IDN Freelance First. Nah, dan teman-teman bisa feel free untuk berbagi, atau bahkan teman-teman mau mempromosikan service atau produk teman-teman, nah itu boleh banget. Oke, kita masuk ke poin kedua. Nah, untuk poin kedua ini tentang produk digital, tapi spesifik ke e-commerce ya teman-teman, spesifiknya ini. Nah, untuk beberapa platform yang sedang naik sekarang ya, kalau di Indonesia itu kita ada Link ID ya teman-teman, lalu ada Clicky.id. Nah, untuk yang internasional ini terselip ya, ada Gumroad, dan juga kembali lagi di Indonesia untuk kita lokal itu ada goakal.com. Nah, teman-teman palingan bisa cek untuk dua paling depan, Link ID sama Clicky ID, itu untuk marketplace-nya produk digital ya, Indo. Gumroad juga itu untuk ya produk e-commerce, produk digital, tapi fokusnya di luar ya, di internasional. Dan GoAkal nih, so far GoAkal itu lebih kepada service yang bentuknya seperti webinar ya teman-teman. Nah, itu di GoAkal biasanya banyaknya. Nah, bisa juga di general e-commerce teman-teman, Tokped ya, Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain. Tapi saya belum pernah ya lihat untuk produk digital ya teman-teman, selain ini ya, selain seperti voucher dan lain-lain. Nah, itu dijual di general e-commerce itu saya belum pernah lihat. Tapi nanti deh kita coba cek bareng-bareng gimana treatmentnya di e-commerce yang cukup gede, apakah ada service di sana atau ada produk digital juga gimana di sana, apa saja cakupan produk digitalnya. Nah, nanti mungkin ke depan kita bisa coba cek bareng-bareng. Oke, buat teman-teman feel free ya untuk bertanya. Feel free buat teman-teman untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan atau ada concern, feel free ya teman-teman. Oh, nggak ada suara ya? Oke, sip. Saya coba update dulu ya teman-teman. Ini Brio. Sip, saya coba cek dulu. Oke, lanjut ya. Teman-teman, kita sudah bahas tadi ini beberapa platform ya yang banyak disarankan. Kita lanjut untuk ke poin kelima. Nah, itu
jalin komunikasi ya dan relasi yang berlanjut ya dengan siapapun, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, kalau sudah ada dapat project gitu ya, nah, jangan ini teman-teman, jangan putus sampai di sana. Nah teman-teman tetap usahakan ya maintain komunikasi, baik itu dengan klien ya, baik itu karena prosesnya projectnya sudah selesai ya, atau bahkan mungkin kalau udah projectnya terkendala di tengah jalan dan barangkali tidak bisa dilanjutkan, teman-teman yang penting ya kita tetap jalin komunikasi ya dengan klien, baik itu nanti secara fisik ya maupun secara digital ya, kalau itu memang di platform. Nah beberapa contoh ya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Nah itu seperti ya ikut kumpul onsite nih dengan komunitas-komunitas freelancer di kota setempat gitu ya. Nah lanjut juga teman-teman bisa join di grup nih atau komunitas ya di side hustle lokal ataupun worldwide. Nah teman-teman bisa join ke sana juga tentunya. Nah, salah satunya dengan teman-teman yang sudah ini ya, yang sudah bergabung nih di Idea Freelance First. Nah, ini juga salah satu bentuk effort. Thank you banget ya teman-teman sudah join. Semoga teman-teman bisa memperoleh ya informasi lebih lanjut ya untuk ini, untuk fokus di dunia freelancer, teman-teman. Lalu nih kalau udah ada di grup ya teman-teman, nah jangan teman-teman hanya menjadi silent leader ya di berbagai komunitas. Nah ini teman-teman ya, ini yang sebisa mungkin teman-teman hindari nih. Diusahakan kalau emang ada respon ya teman-teman, kalau emang ada di sana ada diskusi, ada live session, atau ada free webinar, ataupun bahkan ada yang berbayar. Nah kalau memang teman-teman ada budgetnya, kalau emang ada rezekinya, mungkin bisa ikut juga yang berbayar ya teman-teman. Atau kalau memang selagi ada yang gratis di sana, nah teman-teman boleh nih join juga, sekedar tanya-tanya gitu teman-teman. Jadi usahakan tetap terjalin komunikasi banyak arah ya, dengan satu arah aja nih dari teman-teman yang ngurus komunitasnya atau yang handle grupnya ya teman-teman. Jadi maksimalkan nih apa yang sudah ada, resource yang udah ada, baik itu kalau teman-teman sudah berbayar ya ataupun masuknya masih gratis ya teman-teman. Nah itu tetap dimaksimalkan. Oke, teman-teman, palingan itu aja ya untuk hari ini. Nah, untuk materi terkait kita mau mulai dari mana nih terkait freelancing sama side hustle di sini. Nah, feel free kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan ya, nanti bisa coba aja di grup ya, di channel di Discord kita. Nah, karena walaupun ada live session, tapi saya pasti akan upload di YouTube ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa coba komentar di sana, berikan insight di sana. Teman-teman juga bisa lemparkan lagi juga ya pertanyaan ataupun concern di sana. Dan kalau memang ada topik lanjutan, nah yang bisa kita bahas bareng-bareng, nah nanti kita akan bahas juga teman-teman. Thank you teman-teman semuanya, bagi teman-teman member dari community Idea Freelance First ya. Lalu untuk teman-teman yang sedang menonton video recording ya di public di YouTube, nanti akan saya upload di channel saya pribadi, teman-teman. Thank you banget sudah mengikuti, sudah mendengarkan ini hingga akhir ya. Saya tutup. Thank you semuanya, sampai jumpa di sesi live session selanjutnya. Thank you.